Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 991. Aku benar-benar tidak menyangka, Chen Feng, kamu akan begitu tertutup. Tidak peduli dari mana seni bela diri nasional hantu kamu berasal, sudah kubilang, masih ada kesenjangan antara kekuatanmu dan kekuatanku. Meningkatkan kekuatannya, dan suara auman naga pun menjadi semakin keras. Kekuatan yang menakutkan berpotensi menembus perlindungan energi Chen Feng. Chen Feng diam-diam ketakutan, kekuatan seni bela diri nasional Jiu Qiansui benar-benar sombong. Jika dia tidak melepaskan dua jahitan terakhir untuk menutup tulangnya, dia tetap bukan tandingan Jiu Qiansui. Tetapi pada saat ini, darahnya sudah sangat deras, dan tubuhnya ditopang dengan lemah. Akan berbahaya jika dua jahitan terakhir penyegel tulang dilepas, seperti terakhir kali di Pulau Bipa. Bisa lebih parah lagi, langsung mengeluarkan darah hingga mati. Saat saya memikirkannya, saya sudah merasa bahwa perlindungan Ki saya tidak dapat menahan usia 9.000 tahun. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetapi pada saat kritis ini, sebuah suara yang cerah terdengar. Semua orang melihat ke samping dan melihat Jin Yinyu menjulurkan kepalanya ke balik dinding yang baru saja didorong oleh Chen Feng, melihat segala sesuatu di halaman dengan heran. Yin Yue. Jin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia tidak menyangka putrinya akan kembali secepat ini. Jika putri saya melihat perkelahian itu dan mengetahui kebenarannya, dia pasti akan sedih. Jiu Qiansui dan Chen Feng juga terganggu. Terutama Jiu Qiansui, yang kekuatan serangan aslinya telah ditarik sepenuhnya. Maaf. Chen Feng memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan kekuatan lebih pada kakinya. Tiba-tiba, perlindungan udara Jiu Qiansui rusak. Energi kacau beterbangan, dan Jiu Qiansui terus mengalami kemunduran. Melihat bahwa dia hendak menendang dada Jiu Qiansui dengan telapak kakinya, Chen Feng menarik kembali kaki kanannya dan memutar tubuhnya dengan kuat di udara. Kemudian, dengan jabat tangan kanannya, pedang bermata putih itu terbang keluar dengan rantai terpasang. Rantai itu dililitkan pada pohon tua. Chen Feng menariknya dengan kuat dan pohon tua itu hampir tercabut. Dia memanfaatkan kekuatan tarikan dan bergegas menuju Jin Yinyu. Jiu Qiansui sangat terkejut, Chen Feng bisa saja memanfaatkan gangguannya dan melukainya secara serius. Mengapa dia berhenti pada saat kritis? Di sisi lain, Chen Feng sedang bergegas ke depan ketika dia melihat sesosok tubuh, selangkah di depannya, bergegas menuju Jin Yinyu. Chen Feng, masalahnya telah terungkap. Hanya dengan menangkap Jin Yinyu sebagai sandera kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Orang itu adalah Kaisar Tang. Saat dia berlari, senjata tersembunyi di bawah pergelangan tangan kanannya sudah siap. Yin Yue, lari. Melihat ini, Jin Yu berteriak panik. Jiu Qiansui menstabilkan tubuhnya dan kembali sadar. Dia berdiri dan bergegas menuju Kaisar Tang. Namun Kaisar Tang sudah sangat dekat dengan Jin Yinyu saat ini. Jin Yinyu benar-benar tercengang dan bingung. Putri Yue, aku merasa bersalah padamu karena melindungiku. Kaisar Tang sangat gembira dan akan berhasil. Tapi saat tangan kanannya hendak meraih Jin Yinyu, tiba-tiba, sosok yang sangat hantu muncul tepat di depannya. Keluar. Orang itu adalah Chen Feng, berteriak keras. Dia mengangkat matanya yang merah darah dan langsung meninju Kaisar Tang dengan pukulan yang keras. Kaisar Tang terkejut dan benar-benar tertekan oleh momentum Chen Feng. Dengan panik, dia mengangkat lengan kanannya dan melepaskan senjata tersembunyinya. Terdengar suara, mendesing. 3 jarum panjang keluar secara tak terduga. Kaisar Tang sangat pintar dan tidak menembak Chen Feng. Sebaliknya, ia dibelokkan secara miring dan ditembakkan ke arah Jin Yinyu. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sungguh binatang buas. Saat ini, sangat sulit untuk menyelamatkan Jin Yinyu. Pada jarak sedekat itu, jika Anda menggunakan pisau telanjang untuk melawan, saya khawatir itu tidak akan 100% komprehensif. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menggunakan tangan kanannya untuk menggunakan pedang putih itu. Dan tangan kirinya langsung menggenggam pinggang Jin Yinyu. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Jin Yinyu. Bang bang, 2 kali. 2 jarum panjang terhalang oleh pedang putih itu. Sangat disayangkan Chen Feng tidak sempat menghentikan tembakan terakhir karena terlalu dekat. Dan jarum ini ditembakkan langsung ke tubuhnya dengan suara pop. Brengsek. Chen Feng, yang terkena jarum panjang, menggoyangkan pergelangan tangan kanannya.
Melempar pedang putih secara langsung, dia menggerakkan pedang detektif hantu dan menyerang Kaisar Tang secara langsung. Karena panik, Kaisar Tang buru-buru menghindar. Bilah putih itu sangat cepat dan membelah bahunya. Tapi dia tetap menghindari poin penting. Yin Yu, maafkan aku. Pisau detektif hantu itu terbang kembali, dan Chen Feng meminta maaf di telinga Jin Yin Yu. Kemudian dia berbalik dan meletakkan pedang putihnya di leher Jin Yin Yu. Tiba-tiba, seluruh halaman menjadi sunyi. Chen Feng, tolong jangan sakiti Yin Yue. Yang pertama berbicara adalah Jin Yu. Saat ini, wajahnya penuh kepanikan. Jiu Qiansui juga berkata dengan cemas, Chen Feng, lepaskan Yin Yue. Selama kamu melepaskan Yin Yue, aku jamin Istana Raja Jin akan melepaskanmu. Chen Feng berkata dengan marah, aku baru saja mengatakan bahwa kamu adalah terbawa amarah. Jika kamu kehilangan akal sehat, maka aku akan menoleransinya, tetapi setelah semua ini, apakah otak babimu belum terbangun? Banyak sekali kebetulan, tapi kamu masih belum bisa mengatakannya, bukan? Ditipu. Jarum beracun Kaisar Tang beracun. Jika itu adalah orang biasa, saya mungkin tidak akan sanggup menanggungnya sejak lama. Untungnya, dia sudah sangat tahan terhadap racun, dan sekarang dengan bantuan rumput nyanyian dewa, dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum pergi, saya harus memarahi para idiot ini. Jin Yu dan Jiu Qiansui sama-sama sedikit terdiam. Kalau dipikir-pikir, Chen Feng diam-diam meracuni orang, itu memang masalah yang penuh celah. Khusus untuk Jiu Qiansui, serangan yang diberikan Chen Feng barusan membuatnya merasa terguncang. Zheng Shaoyan di samping berkata, Yang Mulia, jangan tertipu oleh kata-kata pintar Chen Feng. Anda dapat menggunakan pena perekam ini untuk menguji kapan saja untuk melihat apakah itu suara Kaisar Tang dan Chen Feng. Jika Chen Feng dia tidak bersalah, mengapa Anda tidak menangkapnya saja dan membiarkan Anda menyelidikinya? Dengan kekuatan Istana Pangeran Jin, tidak terlalu sulit untuk mengetahui masalah ini. Jika Chen dituduh gila, maka kita bisa membersihkan namanya. Persetan. Chen Feng tidak tahan lagi. Bajingan ini masih di sini menyebarkan perselisihan. Dia mengancam Zheng Shaoyan, nak, tunggu aku. Yang terbaik bagi keluarga Zheng adalah menemukan 1000 pengawal untuk melindungimu. Jika tidak, kamu akan mati dan aku akan memotong lidahmu. Wajah Zheng Shaoyan tiba-tiba berubah drastis. Dia melihat kehebatan bertarung Chen Feng sekarang, dan dia mampu bertahan selama 9.000 tahun. Jika orang ini ingin berkomplot melawannya, dia akan mati. Saat ini, saya benar-benar tidak berani berkata apa-apa lagi. Melihat Zheng Shaoyan tercekik, Chen Feng berkata lagi, apa yang terjadi hari ini adalah keluarga Zheng Anda mengambil tindakan terhadap saya, dan tidak sopan jika bolak-balik. Selanjutnya, keluarga Zheng Anda yang menerima kemarahan saya. Pangeran Jin, aku akan membawa Yin Yue pergi dulu. Pikirkan baik-baik sebelum tidur di malam hari dan selesaikan semuanya. Jangan kirim orang untuk mengejarku, karena itu akan membuatku marah. Aku masih merasa tidak enak badan, aku khawatir malam itu panjang dan penuh mimpi. Chen Feng menarik Jin Yinyu dan mundur. Melihat ini, Kaisar Tang sangat cemas. Dia berteriak, Chen Feng, bawa aku bersamamu. Jika Chen Feng dibiarkan sendirian, orang-orang dari Istana Raja Jin harus mengulitinya. Kamu orang tua sialan, kamu masih ingin ikut denganku. Chen Feng mengutuk dan berkata kepada Jin Yu, Pangeran Jin, Kaisar Tang, aku akan menahanmu di sini. Menginterogasinya dengan baik, menginterogasinya dengan penyiksaan, jangan kasihanilah dia. Kali ini, Kaisar Tang harus sangat menderita. Bab 992. Pertarungan antara Chen Feng dan keluarga Zheng akhirnya berakhir untuk saat ini. Meski konspirasi keluarga Zheng tidak sepenuhnya berhasil, namun pada akhirnya menyebabkan Chen Feng sangat menderita. Hal ini juga menyebabkan rumah Chen Feng dan Pangeran Jin runtuh untuk sementara. Setelah Chen Feng pergi dengan Jin Yinyu sebagai sandera, Jiu Qian mampu menaklukkan Kaisar Tang. Kaisar Tang yang malang dilempar langsung ke ruang bawah tanah dengan tulang-tulang tuanya. Separuh tubuhnya terendam air. Namun dia juga berbicara kasar dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, Chen Feng tidak menginap di hotel setelah pergi bersama Jin Yinyu. Sebaliknya, dia menyewa RV dan membawa Jin Yinyu ke tempat parkir terpencil. Di tempat parkir, ia menahan gas beracun yang menyerang jantungnya dan hampir melumpuhkannya. Namun, yang mengejutkannya adalah Jin Yinyu tidak hanya tidak meninggalkannya, melainkan berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya. Suatu hari kemudian,
Karena kekuatan rumput nyanyian dewa, gas beracun itu akhirnya menjadi tenang. Chen Feng sangat tersentuh sehingga dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Jin Yinyu. Bahkan kisah mendapatkan rumput nyanyian dewa di Gunung Kaiyun pun diceritakan. Satu-satunya tujuan adalah untuk mendapatkan kepercayaan Jin Yinyu. Tanpa diduga, Jin Yinyu berkata dengan sangat meremehkan, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku sudah memberitahumu bahwa aku percaya padamu 100%. Kalau tidak, aku akan menikahmu dengan pisau ketika kamu diracuni kemarin." Chen Feng, ini ada hubungannya dengan karakternya. Setelah Anda mengidentifikasi seseorang, Anda memiliki identifikasi lengkap dan kepercayaan penuh. Sulit untuk berubah. Selain itu, dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat Chen Feng menyelamatkannya dari jarum beracun Kaisar Tang. Dia percaya bahwa kali ini, Chen Feng dan Ama sedang dihasut. Chen Feng berbaring di tempat tidur kecil di RV dan berkata tanpa daya, "Jika ayahmu dan Jiu Qiansui setengah pintar darimu, aku tidak akan menderita seperti ini. Jangan bicarakan mereka juga, ini adalah tidak seperti kamu. Tidak masalah jika kamu tidak pintar." Jin Yinyu berkata sambil menyisir rambutnya, "Dalam situasi saat itu, kecuali aku, tidak ada yang akan mempercayaimu, karena musuhmu terlalu kejam, dan serangannya hampir selesai. Aku tidak akan memberimu ruang untuk gerakan pembunuhannya. Kalau begitu, masuk akal bagi Ama dan Jiu Qiansui untuk mengambil tindakan terhadapmu. Sayang sekali. Jika Ama tidak melakukannya, aku tidak sengaja membawaku keluar, aku akan melakukannya. Jika kamu ada di sini, apa yang terjadi selanjutnya pasti tidak akan terjadi." Dia tahu betul bahwa Ama khawatir dia akan sedih mengetahui kebenarannya, jadi dia membiarkannya pergi berbelanja. Namun, ketika tubuh dua orang menyatu sepenuhnya, mereka benar-benar dapat merasakan satu sama lain. Dia merasa bahwa dia memahami Chen Feng, dan jika Ama dapat menanyakan pendapatnya, segalanya tidak akan seburuk ini. Chen Feng langsung duduk, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat percaya padaku. Setelah begitu banyak bukti muncul, maukah kamu percaya padaku?" Sejujurnya, dia memiliki bayangan tentang masalah ini. Saat itu, si bajingan Situ Wuxiang telah mempermainkannya dan Zhang Xinyan untuk menyebarkan perselisihan. Zhang Xinyan memang bodoh, yang membuatnya menderita dalam waktu lama. Dan hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah disalahpahami. Jin Yinyu menyisir dua sanggul secara simetris di kedua sisi kepalanya. Kedua bakso ini sama persis. Lokasinya tidak buruk sama sekali. Dia meletakkan sisirnya dan kemudian berkata, "Ya, perasaan seorang wanita sangat akurat. Saya pikir saya akan pergi ke akhir hidup saya bersamamu." "Terima kasih, Yin Yue." Chen Feng merasakan hangat di hatinya dan lanjut tempat tidur itu dengan lembut memeluk Jin Yinyu. Setelah beberapa saat yang penuh kelembutan, Jin Yinyu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Oke, sekarang sudah berakhir, apa yang akan kamu lakukan?" "Pria yang kusuka pastilah pria yang tidak punya ide." Chen Feng lalu melepaskan Jin Yinyu, melihat keluar jendela. Di luar sangat sepi, dengan 3 atau 5 mobil diparkir di sana-sini. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Saya sudah memikirkan bagaimana melakukannya. Kali ini, keluarga Zheng dan keluarga Luo pasti akan sangat menderita. Kali ini, pertarungan hampir saja terjadi. Saya tidak tahu siapa di baliknya, memberikan saran. Namun secara keseluruhan, meskipun strategi ini penuh dengan celah, ini adalah strategi yang luar biasa. Selama diterapkan dengan baik, orang-orang dari Istana Raja Jin pasti akan masuk. Namun dalam pertarungan ini, yang paling mengejutkannya adalah Kaisar Tang. Pria ini memang sedikit ajaib, sejak bertemu Kaisar Tang, orang ini selalu bergaul dengan musuhnya dan membantunya di lain waktu. Sejujurnya, dia sedikit bingung. Aku bahkan tidak mengerti apa posisi orang ini." Saat dia memikirkannya, mata Jin Yinyu tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Ama selalu memberitahuku bahwa Jiu Qian adalah orang paling kuat di kerajaan naga, dan tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan naga yang menjadi lawannya. Tapi melihatmu melawan Jiu Qiansui, kenapa kamu berhasil mengalahkan Jiu Qiansui?" Dia telah memutuskan bahwa Chen Feng adalah suaminya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa selain keahlian laki-lakiku di ranjang, dia juga pandai bertarung. Chen Feng sadar dan berkata dengan marah, "Kungfu saya terkadang bagus dan terkadang buruk, terkadang tinggi dan terkadang rendah. Ini terutama tergantung pada lawan, tetapi juga pada suasana hati saya sendiri. Awalnya, saya tidak berpikir tentang bertarung dengan Jiu Qiansui masih hidup dan sehat, tapi orang-orang tidak berpikir begitu.
Mereka mengira aku telah membunuhmu dan ingin menghajarku sampai mati. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu nama asli Qiansui? Atau asal-usulnya? Mengapa? Saat menanyakan asal-usul Jiu Qiansui, alasan utamanya adalah mengetahui asal-muasal seni bela diri nasional Jiu Qiansui. Tahukah Anda, Kung Fu juga punya klasifikasi kelas. Kung Fu dasar merupakan beberapa jurus yang banyak beredar di dunia dan dapat dipelajari oleh semua orang. Dalam banyak kasus, sebagian besar digunakan untuk pertahanan diri atau untuk memperkuat tubuh. Kung Fu tingkat menengah adalah seni bela diri yang diturunkan oleh beberapa sekte dan keluarga. Misalnya, panduan pedang dari sekte pedang suci, tinju dominasi keluarga Lan, Del. Semua keterampilan ini digunakan untuk membunuh orang, dan membutuhkan bakat serta waktu untuk berlatih. Kung Fu tingkat lanjut adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh beberapa sekte rahasia kuno dan orang luar. Seringkali sulit untuk mempelajarinya, jika tidak memiliki bakat pasti tidak akan bisa belajar. Seringkali, dibutuhkan banyak waktu untuk memahaminya. Misalnya, rahasia utama Bajikuan, jurus Dewa Delapan Dewa, Del. Terakhir, Kung Fu yang berdiri di puncak pencak silat adalah mewariskan Kung Fu nasional. Dapat dikatakan bahwa kemaslahatan nasional masih hidup dan terakumulasi dari generasi ke generasi. Selain meningkatkan kekuatan tempur dan kekuatan serangan yang menakutkan, hal yang paling ampuh adalah dapat membuat seseorang memiliki ki yang unik. Misalnya, aura hantu Chen Feng dan nafas naga Jiu Qiansui. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang berjasa mewariskan negara. Hampir dapat dikatakan bahwa orang-orang ini berada di puncak dunia. Jin Yinyu berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Saya telah berada di rumah Pangeran Jin sejak saya lahir, dan Jiu Qiansui telah berada di rumah Pangeran Jin, dan jarang meninggalkan rumah Pangeran Jin. Qiansui hanya keluar paling banyak setahun sekali. Chen Feng berkata dalam hati mengangguk, sepertinya mustahil mengetahui Jiu Qiansui dari Jin Yinyu. Kami hanya bisa berharap untuk berdamai di masa depan dan melarikan diri dari Jiu Qiansui sendiri. Oke, ayo kita pergi dan berpindah tempat. Hari sudah mulai senja, dan demi alasan keamanan, dia memilih untuk meninggalkan tempat parkir terpencil ini. Kini sisa racun dalam tubuh belum dibersihkan, dan kondisi tubuh memprihatinkan. Jika seseorang dari keluarga Zheng mengetahui keberadaannya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Bab 993. Di lobi villa keluarga Luo, Luo Yao menamparkan wajah Luo Hao. Suara pop terdengar sangat keras. Luo Hao menundukkan kepalanya karena sedih dan tidak berani berbicara. Dia belum pernah melihat ayah yang begitu marah. Kakekmu tidak ada beberapa hari terakhir ini, dan kamu telah menjungkir balikkan dunia. Apakah kamu akan membuatku marah sampai mati? Luo Yao menunjuk ke kepala Luo Hao dan mengumpat dengan marah, sudah berapa kali ku bilang, jangan main-main dengan Chen Feng untuk saat ini, apakah telingamu diisi dengan bulu keledai? Dia tidak bisa berkata-kata, menyalahkan para penjilat itu karena bersikeras memuji putranya, jenius macam apa mereka. Biarkan si idiot ini benar-benar kehilangan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia begitu kuat sehingga dia bisa melawan Chen Feng. Faktanya, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda sedang dijadikan umpan meriam oleh orang lain. Luo Hao mengangkat kepalanya dan berkata tidak yakin, ayah, mengapa kamu begitu takut pada Chen Feng? Di istana Pangeran Jin, jika Chen Feng tidak menculik Jin Yinyu, dia pasti sudah mati. Dia sangat aneh. Dia selalu merasa ayahnya takut pada Chen Feng. Di matanya, kelakuan ayahnya sangat pengecut. Kamu, Luo Yao sangat marah hingga dia hampir kehilangan kesabaran. Dia duduk di sofa, menenangkan diri, dan kemudian berkata, anakku yang bodoh, kenapa kamu tidak memahaminya sekarang? Izinkan saya bertanya, masalah ini dipilih oleh keluarga Zheng. Ketua, mengapa keluarga Zheng memilih Zheng Shaoyan yang tidak penting untuk menangani masalah ini? Juga, mengapa keluarga Zheng ingin melibatkan Anda dan Hua Fengyang dalam masalah ini? Dan mengapa Hua Fengyang menolak untuk berpartisipasi dalam masalah ini? Hua Fengyang pria kecil yang licik itu tahu bagaimana menghindari situasi ini. Tapi putranya bodoh dan dimanfaatkan. Itu, Luo Hao terdiam. Faktanya, dia mengarungi air berlumpur ini karena dia sangat marah pada Chen Feng. Kalau dipikir-pikir, ini memang aneh. Luo Yao mendengus dingin dan berkata dengan marah, itu karena keluarga Zheng tidak berencana untuk memukul Chen Feng sampai mati dengan tongkat saat memasang jebakan ini.
Jika strategi seperti itu dapat membunuh Chen Feng, dia tidak akan selamat sampai sekarang. Tujuan utama keluarga Zheng adalah untuk menebar perselisihan antara Chen Feng dan Istana Jin, karena selain ingin menyingkirkan Chen Feng, ada juga orang yang menginginkan kehidupan Jiu Qiansui. Selanjutnya, pasti akan ada serangkaian aksi ini ditujukan ke rumah Pangeran Jin. Setelah Jiu Qiansui disingkirkan, sekelompok kekuatan akan menjadi melanggar hukum di Yanjing. Sebenarnya untuk membunuh Jiu Qiansui, Luo Hao tiba-tiba menyadari. Luo Yao melanjutkan, alasan mengapa keluarga Zheng membawa Anda dan Hua Fengyang ke dalam situasi ini adalah untuk melemahkan keterlibatan keluarga Zheng dalam masalah ini dan mendorong Anda dan Hua Fengyang maju. Coba pikirkan, keluarga Zheng hanya orang rendahan, Zheng Shaoyan dikirim, tetapi keluarga Luo mengirim orang penting dari generasi ketiga kami. Hongmen juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Luo. Setelah perbandingan seperti itu, banyak hal terungkap setelah itu. Apakah menurut Anda Istana Raja Jin dan Chen Feng menginginkan untuk menyelesaikan masalah? Haruskah kita lebih memperhatikan keluarga Zheng atau keluarga Luo kita? Aku, Luo Hao kehilangan kata-kata lagi. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, tidak heran Zheng Nuting tidak ikut serta dalam masalah ini. Sambil menghela nafas, Luo Yao melambaikan tangannya dan berkata, akhir-akhir ini, cobalah keluar sesedikit mungkin. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, ayah, saya salah. Menundukkan kepalanya, Luo Hao sangat malu. Oke, pergi dan renungkan dirimu sendiri. Luo Yao menundukkan kepalanya dan mengusap matanya. Luo Hao meninggalkan aula dengan frustrasi dan suasana hati yang buruk. Begitu dia sampai di halaman, dia dengan marah mengutuk, kamu keluarga Zheng, kamu berani bermain denganku, lihat apakah aku bisa melakukannya. Saat dia mengatakan ini, dia melihat seorang anak laki-laki berwajah putih di halaman. Di kejauhan, menatapnya dan tersenyum. Siapa itu? Dia berteriak dan berjalan dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki berwajah putih itu menghilang dalam sekejap. Itu aneh. Melihat sekeliling, Luo Hao hendak memanggil pelayannya. Tiba-tiba, matanya berkumpul dan dia melihat seekor laba-laba putih gemuk tergeletak di daun di depannya. Ini, Tepat ketika dia dan laba-laba itu saling berpandangan, laba-laba itu tiba-tiba melompat dan menggigit wajahnya dengan keras. Dalam sekejap, pola laba-laba hitam pekat muncul di wajah Luo Hao, secara kebetulan Zheng Shaoyan yang sedang minum di bar digigit laba-laba putih. Ada juga pola laba-laba hitam pekat di wajahnya. Zheng Shaoyan dan Luo Hao keduanya dikirim ke rumah sakit. Kebetulan, itu rumah sakit yang sama. Namun, setelah diagnosis dan pengobatan, bahkan para ahli terkemuka di negara itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap racun yang diracuni oleh mereka berdua. Sore ini, di sebuah kedai teh di pinggiran kota, Zheng Zhenjiang memiliki cerutu di mulutnya, dan ruang teh dipenuhi asap. Setelah beberapa saat, Luo Yao yang marah mendorong pintu hingga terbuka dengan kuat. Zheng Zhenjiang, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku belum selesai denganmu. Luo Yao benar-benar kehilangan akal sehatnya ketika putranya terinfeksi racun yang tidak dapat disembuhkan. Terlepas dari identitas Zheng Zhenjiang, begitu dia memasuki pintu, dia dimarahi dengan marah. Wajah Zheng Zhenjiang sedikit berubah, dan dia berkata dengan tatapan tajam, Luo Yao, apakah kamu bingung dengan statusmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Luo Hao diracun. Keluarga Zheng kami, seseorang juga diracuni. Jika Anda di sini untuk mendiskusikan sesuatu, hilangkan amarah Anda dan duduklah. Jika Anda di sini untuk kehilangan kesabaran, sebaiknya Anda melihat di mana tempat ini. Luo Yao wajahnya sangat jelek, tetapi setelah sekian lama, dia memilih untuk duduk. Zheng Zhenjiang duduk di seberangnya. Dia menenangkan diri dan berkata kepada Zheng Zhenjiang, maaf, saudara Zhenjiang, kita harus menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi sekarang, jika tidak, anak saya akan mati, itu adalah anak kandung saya. Dibandingkan dengan status keluarga Zheng, mereka keluarga Luo tampak rendah hati. Tapi sekarang, sulit baginya untuk menyelamatkan Luo Hao sendirian. Saya hanya bisa menurunkan profil saya dan bekerja sama dengan keluarga Zheng. Lagi pula, ada juga orang di keluarga Zheng yang keracunan flu selama 7 hari. Saudara Luo Hao, itu benar. Jangan kehilangan akal ketika sesuatu terjadi. Melakukan itu hanya akan mempengaruhi penilaianmu, menyebabkan serangkaian tindakan yang salah, dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan. Sikap Zheng Zhenjiang juga melunak. Dia dan keluarga Luo secara alami berada di pihak yang sama, dan belum ada alasan untuk putus.
Saya hampir yakin Chen Feng yang melakukan ini. Orang ini sangat kejam. Kami hanya menggunakan insiden keracunan untuk menyebarkan perselisihan antara dia dan istana Pangeran Jin. Di sisi lain, dia menggunakan laba-laba tahun putih untuk menimbulkan kami adalah pamer. Hanya Chen Feng dan Kaisar Tang yang tahu solusi spesifik untuk racun dingin 7 hari. Kaisar Tang dipenjara di rumah Pangeran Jin, dan Chen Feng hilang. Sejujurnya, situasinya tidak baik untuk kita. Hanya ada satu cara, dan itu adalah menukar kehidupan dengan kehidupan. Ekspresi Luo Yao sedikit melembut dan bertanya dengan suara rendah, apa maksud saudara Zhenjiang? Zheng Zhenjiang menghirup cerutunya dalam-dalam lalu berkata, karena penghasut masalah ini adalah Chen Feng, jadi kita harus menggunakan seseorang yang dipedulikan Chen Feng untuk menyerang, dan orang yang paling mudah untuk diserang sekarang adalah Ning Xue, yang memiliki hubungan baik dengan Chen Feng. Bab 994 Rabu malam. Anggun. Ning Xue mengerutkan kening, memegang telepon di tangannya dan mondar-mandir di ruang tamu. Dalam 1,5 hari terakhir, saya telah menelepon Chen Feng berkali-kali, tetapi saya tidak dapat tersambung. Ao Guang, yang sedang duduk di bar, berkata sambil minum anggur, jangan khawatir, saya akan percaya siapapun di dunia ini yang mengatakan sesuatu akan terjadi padanya, tapi orang ini adalah satu-satunya yang seperti anak kecil dan kecoa. Dia sangat licik dan pekerja keras. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ning Xue berhenti, tetapi kerutan di dahinya tetap sama. Dia berkata kepada Ao Guang, Tuan tua, mari kita pergi ke rumah Raja Jin bersama untuk melihat apakah Chen Feng ada di sana. Saya masih khawatir. Pergi ke rumah Raja Jin untuk mencari Chen Feng. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya dia, kamu masih bisa menggunakan istana Raja Jin. Kekuatan untuk mencari keberadaan Chen Feng. Ning Xue memahami satu hal dengan sangat baik, apa yang dapat dia lakukan untuk membantu Chen Feng sangat terbatas. Terutama dalam beberapa urusan Jianghu yang melibatkan perkelahian dan pembunuhan, bahkan lebih sulit lagi untuk melakukannya. Sejujurnya, dia bahkan mengakui bahwa bersama Jin Yinyu akan lebih bermanfaat bagi Chen Feng. Tidak masalah, keluar saja dan bersantai. Ao Guang meletakkan botol anggur dan melompat dari kursi. Ding! Saat ini, ada ketukan di pintu. Ning Xue berjalan ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip, apa yang kamu lakukan? Orang-orang di luar pintu adalah 2 petugas polisi berseragam. Salah satu petugas polisi mengeluarkan ID-nya dan menunjukkannya di depan kucing. Halo, apakah ada orang bernama Ao Guang yang tinggal di sini? Ning Xue sangat waspada dan memandang petugas polisi dengan hati-hati. Tidak ada yang aneh tentang kartu identitas anggota. Kemudian dia membuka pintu dan berbalik dan berteriak kepada Ao Guang, Tuan tua, ada petugas polisi yang mencari Anda. Petugas polisi. Ao Guang menatap dengan bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung, mengendus, dan berkata dengan bingung, 2 kawan, saya tidak melakukan hal buruk. Seorang petugas polisi berkata, Tuan Ao Guang, ada kasus pencurian, dan sekarang saya curiga ada sesuatu yang harus dilakukan dengan Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama dalam penyelidikan kami dan kembali ke kantor polisi bersama kami. Pencurian. Ao Guang menatap, kapan saya melakukan pencurian? Petugas polisi berkata, sekarang hanya kecurigaan, tolong bekerja sama dalam penyelidikan kami, ini juga kewajiban Anda. Bagaimana jika saya tidak bekerja sama? Ao Guang mendengus dan menjadi marah. Ini jelas hanya mencari masalah, dan niat si pemabuk bukan untuk minum. Jika dia dibawa pergi, bukankah Ning Xue akan ditinggal sendirian? Petugas polisi lainnya berkata dengan nada dingin, jika Anda tidak bekerja sama, kami berhak menggunakan kekerasan dan membawa Anda ke kantor polisi. Jika Anda berani melawan, Anda menyerang polisi. Anda harus berpikir jernih tentang akibat penyerangan terhadap polisi. Ao Guang tiba-tiba mengalami dilema. Jika Ning Xue dibawa pergi, Ning Xue kemungkinan besar berada dalam bahaya. Namun jika dia menolak, petugas polisi tersebut mempunyai alasan yang sah untuk menggunakan kekerasan untuk menangkapnya. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari akibat dibawa pergi. Saat dia memikirkannya, Ning Xue di samping berkata, Tuan tua, Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, dan saya punya cara saya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Xue, Ao Guang mengangguk. Kemudian, dia pergi bersama 2 petugas polisi itu. Begitu ketiga orang itu pergi, Ning Xue segera mengeluarkan ponselnya.
Hei, kalian berempat, datang dan jaga pintu rumahku. Nomor telepon yang dihubunginya berasal dari pengawal sebuah perusahaan keamanan. Sebelumnya, saya khawatir akan menjadi beban bagi Chen Feng, jadi saya menyewa 4 pengawal dengan harga mahal. Namun tanpa diduga, Chen Feng menemukan Ao Guang untuknya. Namun demi alasan keamanan, dia tetap mempekerjakan keempat pengawal tersebut. Dan atur agar mereka tetap berada di halaman dan siap kapan saja. Tidak, ini berguna. Tapi setelah beberapa saat, saya mendengar langkah kaki di luar pintu. Ning Xue diam-diam datang ke pintu dan melihat melalui lubang intip. Di sisi kiri dan kanan, berdiri 4 orang berbadan besar. Semuanya sangat kuat dan agung. Itu adalah pengawal yang dia sewa. Tiba-tiba hatinya terasa lebih nyaman. Namun, saat dia baru saja berbalik dan hendak kembali ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara perkelahian di luar pintu disertai suara lolongan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua suara berhenti. Suasananya tegang. Ning Xue bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk berbalik dan berbaring di atas mata kucing itu lagi. Setelah melihatnya sekilas, dia ketakutan setengah mati. Wajah penuh darah tergeletak di mata kucing itu. Segera setelah itu, terdengar suara pintu didobrak dengan keras. Ning Xue ketakutan dan buru-buru berlari ke kamar mandi. Saat dia hendak bersembunyi di dalam, dia tiba-tiba menoleh dan menarik pintu kamar mandi dengan keras. Dan dia sendiri datang ke kamarnya dengan tenang. Ketika saya membuka jendela, saya melihatnya agak terlalu tinggi. Saat ini, ada benjolan, dan pintu terbuka. Terdengar suara langkah kaki, dan 7 atau 8 orang berdatangan. Dia menyusut dan bersembunyi di balik tirai, tidak berani bergerak. Kelompok orang itu dipimpin oleh 2 orang. Salah satunya adalah pria pendek dengan penampilan jelek. Dengan gigi kokoh, mulut bengkok, dan hidung pesek, dia sangat jelek. Pria berotot yang sangat tinggi dan kuat lainnya. Presiden Ning, kita bukan anak-anak lagi, tidak perlu petak umpet, hanya buang-buang waktu saja. Pria jelek itu berdiri di depan pintu kamar mandi dan berkata dengan bangga. Segera, dia menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. Brengsek, tidak ada siapa-siapa. Pria jelek itu sedikit marah ketika dia tidak menemukan Ning Xue di kamar mandi. Usai memberi perintah, 7 atau 8 orang mulai membubarkan dan mencari. Segera, pria berotot itu membawa 2 orang ke kamar tidur dan melihat sekeliling. Ning Xue menutup mulutnya, jantungnya berdebar kencang. Pria berotot itu sudah berjalan ke ambang jendela, mengulurkan tangannya, dan hendak membuka tirai. Pada saat ini, mata Ning Xue sedikit berubah. Tiba-tiba saya melihat seseorang, seperti tokek, tergeletak di jendela. Ketika dia hendak berteriak, dia menyadari bahwa Chen Feng lah yang memegang jendela dengan satu tangan dan membuat isyarat membungkamnya dengan tangan lainnya. Wow! Pada saat yang sama, pria berotot itu membuka tirai. Setelah melihat Ning Xue, dia sangat gembira. Tapi kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia melihat Chen Feng. Saya melihat Chen Feng meninju dengan tangan kanannya dan langsung memecahkan kaca tebal itu. Kemudian, dia melompat ke kamar melawan pecahan kaca. Pria berotot itu sadar dan mengulurkan tangan untuk meraih Chen Feng. Sebelum tangannya bisa menyentuh Chen Feng, tubuh hantu Chen Feng melintas dan datang tepat di belakang pria berotot itu. Sebelum pria berotot itu mengerti apa yang sedang terjadi, garis merah tiba-tiba muncul di lehernya. Segera setelah itu, dia mencengkeram lehernya dan jatuh ke tanah dan mati. Busur mengalir. Setelah membunuh pria berotot itu, Chen Feng menjentikkan tangan kanannya. Bila putih itu membentuk lengkungan indah di udara. 2 orang lainnya langsung jatuh ke genangan darah. Suara perkelahian menarik perhatian orang lain, dan mereka melihat pria jelek itu bergegas mendekat dengan pistol di tangannya. Melihat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pistolnya dan menembak. Huff. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit mengangkat tangan kanannya, dan dengan fleksibel mengayunkan pedang putihnya. Dia benar-benar memblokir semua peluru. Kamu. Pria jelek itu ketakutan, dan tangan yang memegang pistol gemetar. Pergilah ke neraka, kamu terlihat seperti ini, kamu harus terlahir kembali sebagai babi di kehidupanmu selanjutnya. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia bergegas. Bab 995. Pada saat ini, Ning Xue sedang berbaring di pelukan Chen Feng. Seringkali, Ning Xue tidak berbeda dengan pria. Namun,
Hanya dalam pelukan Chen Feng saya merasa bahwa saya adalah seorang wanita, dan saya merasa sangat nyaman. Oke, kamu baik-baik saja, aku merasa lega. Chen Feng akhirnya sedikit santai. Selama Ning Xue baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir. Setelah insiden keracunan Zheng Xiaoyan dan Luo Hao, dia menduga orang-orang dari 3 keluarga besar mungkin akan mengambil tindakan terhadap Ning Xue. Karena Ning Xue adalah Yan Jing, satu-satunya yang bisa mengancamnya. Maka, ia sengaja memarkir RV tersebut tak jauh dari gerbang rumahnya. Pantau semuanya di sini setiap saat. Benar saja, saya menemukan hal yang sama hari ini dan menyaksikan Ao Guang dibawa pergi oleh 2 petugas polisi. Tidak ada pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi, naik ke lantai 6, dan menyelamatkan Ning Xue. Sejujurnya, cara pihak lain cukup pintar. Pertama, gunakan polisi untuk membawa Ao Guang pergi dari Ning Xue. Akibatnya, Ning Xue hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bisa dikatakan hampir berhasil. Untungnya hasilnya bagus. Dan begitu dia menjaga maksud Ning Xue, seiring berjalannya waktu, inisiatif jatuh ke tangannya. Terus terang, taktiknya saat ini bersifat defensif. Selama pihak lain tidak dapat menemukan kekurangan dalam dirinya dalam 7 hari ini, dia akan berada dalam kekacauan. Khususnya keluarga Luo, Luo Hao adalah sosok penting di generasi ketiga. Jika Luo Hao yang diracuni mati, keluarga Luo pasti akan menjadi gila. Mengikuti jalan berdarah, Chen Feng membawa Ning Xue bersamanya dan meninggalkan ruangan. Saat dia pergi, Ning Xue tidak bisa menahan perasaan gugup. Rumah berubah menjadi genangan darah. Keduanya datang ke RV, dan Jin Yinyu sedang berbaring di tempat tidur, bermain dengan ponselnya. Chen Feng menutup pintu mobil dan langsung duduk di kursi pengemudi. Di sini tidak lagi aman. Dia segera menyalakan mobil dan berkata kepada Ning Xue, "Xiao Xue, cari tempat duduk, hanya di RV ini selama beberapa hari ke depan," merasa sedih. Tapi ini sudah berakhir di perusahaan. Ning Xue ragu-ragu sejenak, Junlin Group tidak bisa hidup tanpanya. Chen Feng berkata, "Seringkali, melepaskan dengan benar adalah hal yang baik. Mungkin Anda masih dapat menemukan kejahatan yang belum pernah Anda temukan sebelumnya." Dia menendang pedal gas dan mobil melaju pergi. Dia gagal menculik Ning Xue. Untuk keluarga Zheng dan sejauh menyangkut keluarga Luo, mereka telah didorong ke tepi tebing. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa taktik Chen Feng sangat jelas, yaitu bersembunyi. Tujuannya adalah untuk menundanya selama 7 hari. Bagi Chen Feng, ini sangat sederhana. Tetapi bagi keluarga Zheng dan keluarga Luo, hal itu sangat mencemaskan. Karena kehidupan Zheng Xiaoyan dan Luo Hao tidak bisa menunggu. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Zheng dan keluarga Luo telah menggunakan hampir semua koneksi mereka, tetapi Chen Feng tampaknya telah menghilang dari dunia, tanpa kabar sama sekali. Luo Yao hampir menjadi gila karena kecemasan, Luo Hao adalah putranya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. 4 hari kemudian, sudah hari Sabtu. Luo Yao akhirnya tidak tahan lagi dan diam-diam datang ke istana Raja Jin bersama Luo Hao sendirian. Jinyu juga mengalami depresi berat beberapa hari terakhir ini, hampir tidak bisa tidur di malam hari. Putrinya menghilang, yang membuatnya sangat khawatir. Dan ketika dia tidak bisa tidur, dia mengikuti kata-kata Chen Feng dan memikirkan kejadian keracunan putrinya berkali-kali dengan hati-hati. Rencana Chen Feng untuk menyakiti putrinya penuh dengan celah. Itu juga salahnya karena dia begitu marah pada hari itu sehingga menyebabkan situasi yang tidak dapat diubah. Hari itu, ia masih menunggu di rumah menunggu kabar pemilik spanduk sedang mencari putrinya. Tetapi seorang pelayan datang untuk melapor, dan Luo Yao serta Luo Hao meminta untuk menemuinya. Bingung dalam hatinya, dia meminta Jiu Qiansui dipanggil, dan bersama-sama mereka bertemu Luo Yao dan Luo Hao di aula suanya. "Pangeran Jin, Jiu Qiansui, hari ini aku secara khusus membawa Kuanzi untuk meminta maaf padamu." Begitu dia memasuki aula suanya, Luo Yao segera menurunkan postur tubuhnya, dengan ekspresi kesakitan seperti seorang ayah tua. Dia bahkan mendorong Luo Hao hingga berlutut di tanah, tampak menyedihkan. "Luo Yao, apa maksudmu?" Melihat garis laba-laba yang familiar di wajah Luo Hao, Jin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Sebelumnya, dia juga mendengar tentang keracunan Luo Hao dan Zheng Xiaoyan. Ia bahkan menduga kejadian ini pasti merupakan tindakan balas dendam Chen Feng. Namun dia tidak mengerti apa tujuan Luo Yao saat dia membawa putranya ke rumah Pangeran Jin. Luo Yao kemudian berkata dengan ekspresi menyesal, "Pangeran Jin,
saat kami datang ke sini kali ini, kami hanya ingin memohon belas kasihan dari Pangeran Jin dan memberikan Kuanzi cara untuk bertahan hidup. Sebelumnya, Kuanzi juga mendengarkan dorongan dari keluarga Zheng dan bergabung dengan mereka yang menjebak Chen Feng. Apa maksudmu? Jin Yu segera berdiri. Dua kata, tuduhan palsu, itu seperti sambaran petir yang meledak di telinganya. Jiu Qiansui di sampingnya juga mengerutkan kening. Luo Yao menjelaskan, meskipun saya tidak terlibat secara spesifik, saya tahu bahwa Chen Feng dituduh secara salah. Setelah racun Putri Yue disembuhkan oleh Chen Feng, keluarga Zheng membuat strategi kejam untuk menjebak Chen Feng. Setelah berhasil, hubungan antara Chen Feng dan rumah Raja Jin dapat berubah dari dekat menjadi bermusuhan, dan keluarga Zheng dapat menikmati keuntungannya. Takut masalah ini terungkap dan tersangkut, keluarga Zheng berturut-turut merayu keluarga Kuanzi dan Hua. Hua Feng yang terlibat dalam masalah ini dan ingin mendorong keluarga Hua dan Luo maju sehingga keluarga Hua dan Luo dapat menanggung murka Chen Feng. Hua Feng yang pintar dan berpura-pura menolak masalah tersebut. Kuanzi bodoh dan dikhianati oleh yang lain. Manfaatkan itu. Tidak, balas dendam gila Chen Feng telah menyebabkan Kuanzi diracuni oleh racun selama 7 hari, dan dia dalam bahaya. Saya di sini hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya berharap itu Pangeran Jin bisa menyelamatkan nyawa Kuanzi. Mulai sekarang, keluarga Luo pasti akan berterima kasih. Demi nyawa putranya, Luo Yao tidak mempedulikan apapun. Dia tidak lagi takut pada keluarga Zheng, dan hanya berharap bisa menyelamatkan nyawa putranya dengan ini. Wajah lembut Jin Yu penuh penyesalan. Tidak dapat menahan diri, dia memukul bangku itu dengan keras menggunakan tangan kanannya. Dari pengakuan Luo Yao, hampir bisa dipastikan Chen Feng dituduh bersalah. Istana Jin malu pada Chen Feng. Jiu Qiansui di sampingnya juga tampak bersalah. Istana Jin salah memahami Chen Feng, dan dia bahkan bertarung dengan Chen Feng dan melukai Chen Feng. Ironisnya, saat pertarungan, Chen Feng bisa saja melukainya, namun memilih berhenti. Dalam perbandingan seperti itu, dia benar-benar kehilangan sikapnya yang lebih tua. Tapi Chen Feng menunjukkan sikap orang yang baik hati. Luo Yao, bagaimana kamu ingin kami menyelamatkan Luo Hao? Kami tidak tahu cara menyembuhkan racun dingin 7 hari. Jin Yu akhirnya berbicara dengan berat hati. Luo Yao berkata dengan rendah hati, di dunia ini, hanya Chen Feng yang dapat menyembuhkan racun dingin selama 7 hari. Saya berharap Pangeran Jin dapat menjadi perantara dan membantu saya memberitahu Chen Feng bahwa jika racun pada Luo Hao dapat diatasi, saya bersedia membantu Chen Feng secara diam-diam, urus keluarga Zheng. Dengan bantuan rahasia kita, Chen Feng pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam menangani keluarga Zheng. Jin Yu berkata, soal hubungan seksual untuk detoksifikasi telah menyebar ke dunia luar. Sejujurnya, itu, Anda tidak akan membiarkan Chen Feng mendetoksifikasi Luo Hao saat berhubungan seks, kan? Begitu kata-kata ini keluar, Luo Hao, siapa berlutut di tanah, segera mengencangkan anusnya. Luo Yao berkata, Pangeran Jin, saya benar-benar tidak percaya. Saya pikir pasti ada alasannya, tetapi kuncinya terletak pada Chen Feng. Saya harap Pangeran Jin dapat membantu saya. Keluarga Luo akan sangat berterima kasih. Wajah lembut Jin Yu penuh dengan cemberut, tetapi sekarang Chen Feng telah menghilang, saya tidak dapat menghubunginya, dan Anda juga memahami bahwa jika Chen Feng tidak ingin muncul, dengan kemampuannya, tidak ada yang bisa temukan dia. Luo Yao mengangguk, tetapi berkata, saya tahu Chen Feng pasti akan muncul di satu tempat hari ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.